Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79, dan saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul, Jangan Menunda Bertobat. Ada banyak orang yang salah mengerti tentang kasih Tuhan. Di mana mereka berpikir karena Tuhan baik, berarti Tuhan tidak akan menghukum saya. Karena Tuhan itu mengasihi, Tuhan baik, sehingga Tuhan tidak akan menghukum saya. Ada juga yang berkata, saya masih diberi kesehatan, saya masih diberikan kelancaran dalam pekerjaan, saya masih diberkati Tuhan, berarti Tuhan masih senang dengan hidup saya. Padahal Rasul Paulus justru mengajarkan hal yang berbeda. Di dalam Roma pasal yang kedua ini, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, mereka mudah menghakimi dosa orang lain, tetapi lupa untuk melihat dosanya sendiri. Mudah menilai, menghakimi dosa orang lain, tetapi tidak memperhatikan dosanya, kesalahannya, hidupnya sendiri. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa kesabaran Tuhan bukanlah tanda Tuhan menyetujui dosa kita. Sekali lagi, kesabaran Tuhan bukan tanda Tuhan menyetujui dosa kita. Tetapi Tuhan memberi kesempatan agar kita bertobat. Jadi kalau Tuhan masih membiarkan kita masih hidup dengan baik, masih menikmati berkat Tuhan, itu tandanya kesabaran Tuhan. Tuhan mau kita bertobat. Jangan menunda untuk bertobat. Yang pertama, kita melihat bahwa kemurahan Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat. Dalam Roma 2 ayat 4 yang tadi dikatakan, bahwa kalau Tuhan masih berlapang hati, Tuhan masih sabar, Tuhan masih membiarkan, itu tandanya kesempatan untuk kita bertobat. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang panjang sabar. Namun Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Itu tujuannya. Kalau hari ini kita masih hidup, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa mendengar firman, dan lain sebagainya. Itu bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Semua itu adalah kemurahan Tuhan, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi semua karena anugerah Tuhan. Namun kemurahan Tuhan itu mempunyai tujuan, bukan supaya kita semakin nyaman tinggal di dalam dosa, bukan. Kemurahan Tuhan bukan bertujuan supaya kita semakin nyaman hidup di dalam dosa, tetapi supaya kita bertobat. Kata menuntun di dalam Roma 2 ayat yang keempat tadi dikatakan, kata menuntun itu memiliki arti membawa seseorang menuju
arah yang benar. Artinya bahwa Tuhan itu terus bekerja melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, melalui teguran, bahkan melalui kesulitan hidup yang kita alami. Tuhan bekerja untuk menuntun kita agar kita kembali kepadanya, agar kita bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 dituliskan di sana, Tuhan sabar karena menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yesaya 18 ayat 23, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan supaya ia bertobat. Yang kedua, hati yang keras itu menimbun murka Allah. Dalam Roma 2 ayat yang kelima dituliskan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Ini kalimat yang sangat serius. Paulus tidak mengatakan Tuhan sedang menimbun murka, tidak. Yang menimbun adalah manusia itu sendiri. Setiap kali seseorang menolak firman Tuhan, mengabaikan teguran Tuhan, terus hidup di dalam dosa, maka orang tersebut sedang menumpuk, menimbun akibat dari pilihannya sendiri. Hati yang keras adalah hati yang sulit diubahkan. Sudah tahu salah, tetapi tetap melakukannya. Sudah diingatkan, tetapi tidak peduli kepada peringatan. Sudah mendengar firman, tetapi tidak mau berubah. Semakin lama seseorang menolak Tuhan, maka semakin keras juga hatinya. Di dalam firman Tuhan ada contoh, yaitu Firaun berkali-kali melihat kuasa Tuhan. Namun setiap kali Tuhan memberi kesempatan, Firaun justru mengeraskan hati. Akhirnya datanglah penghakiman. Ibrani 3 ayat 15 dituliskan, jangan keraskan hati ketika mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, ketika firman Tuhan datang, jangan keraskan hatimu. Galatia 6 ayat yang ke-7, apa yang ditabur orang akan dituainya. Jadi kalau orang sudah ditegur dengan firman Tuhan, tapi terus hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat, maka akan menuai kejahatan dosa yang dilakukannya. Yang ketiga, Tuhan menghakimi dengan adil. Roma 2 ayat yang ke-6 dituliskan di sana, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Allah tidak pernah salah di dalam menghakimi. Manusia sering melihat penampilan luarnya, tetapi Allah melihat hati. Tidak ada yang bisa menyembunyikan hidupnya di hadapan Tuhan. Yang menjadi ukuran bukan sekedar rajin ke gereja, aktif melayani, dikenal baik, tetapi apakah hidup kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Karena Tuhan itu melihat hati kita. Keselamatan memang diberikan karena kasih karunia melalui iman, bukan karena usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia engkau diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun iman yang sejati akan menghasilkan kehidupan yang diubahkan.
Iman yang sejati menghasilkan kehidupan yang berubah dan perbuatan yang mencerminkan ketaatan kepada Kristus. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong, nol. Karena itu perbuatan menjadi bukti iman yang hidup. 2 Korintus 5 ayat 10 dituliskan, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Pengkhotbah 12 ayat 14, Tuhan akan mengadili setiap perbuatan. Matius 16 ayat 27, Anak manusia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Melalui Roma pasal yang kedua ini, mengingatkan kita bahwa jangan menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Jangan mengeraskan hati ketika Tuhan menegur kita, ketika firman-Nya datang kepada kita. Dan jangan menunda pertobatan. Hari ini Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama kesempatan itu masih ada. Karena itu jangan hanya mengagumi kasih Tuhan, tetapi responilah kasih Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan, pedang roh itu datang kepada kita, menegur kita, jangan keraskan hati, jangan menunda untuk bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Namun kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang menginginkan supaya kami umat manusia hidup di dalam pertobatan, supaya kami tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara kami yang masih hidup di dalam dosa, mari Roh Kudus mampukan kami untuk bangkit meninggalkan dosa itu. Untuk kami hidup di dalam pertobatan sekarang, bukan besok. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk kami hidup di dalam berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Dengan apakah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati kami mencari Engkau. Janganlah biarkan kami menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.